Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran tematik ya. Nah teman-teman, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Nah teman-teman, salah satu perkembangbiakan pada hewan adalah dengan cara bermetamorfosis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, silakan dibuka pembelajaran 2 subtema 2. Nah di situ ada bacaan tentang bebek peliharaan kakek Jajang. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bebek peliharaan kakek Jajang. Salman dan Sofia sedang berlibur ke rumah kakek Jajang. Kakek Jajang memiliki beberapa hewan peliharaan di halaman belakang rumahnya. Kakek Jajang memiliki berbagai warna bebek. Meskipun mereka berbeda warna, bebek-bebek itu selalu hidup rukun dan tidak pernah berebut makanan. Bebek-bebek kakek Jajang semakin hari semakin besar dan jumlahnya pun semakin banyak. Salman bertanya kepada kakek Jajang, "Kek, bagaimana bebek kakek itu dapat bertambah besar dan mengapa bebeknya bisa bertambah banyak?" Kakek Jajang menjawab, "Bebek bertambah besar karena selalu diberi makan, sedangkan bebek bertambah banyak karena mereka berkembang biak." Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Telur bebek akan menetas dan kemudian keluarlah anak bebek. Anak bebek akan tumbuh menjadi bebek dewasa. Bebek dewasa akan menghasilkan telur. Kakek Jajang juga menceritakan cara berkembangbiakan hewan lainnya. Salman sangat senang mendengarkan cerita kakek dengan seksama. Nah teman-teman, itu tadi adalah cerita dari kakek Jajang. Nah teman-teman, salah satu perkembangbiakan hewan adalah metamorfosis. Nah, di sini metamorfosis bagi menjadi dua teman-teman, sempurna dan tidak sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis itu adalah perkembangbiakan dan pertumbuhan hewan dengan mengalami perubahan bentuk fisik dari mulai menetas hingga menjadi hewan dewasa. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah sekarang kita bahas metamorfosis sempurna terlebih dahulu. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahap-tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Contohnya apa? Kupu-kupu, nyamuk, dan kata. Kenapa Ustazah? Coba perhatikan gambar di modul kalian. Di situ perubahan bentuk dari kupu-kupu masih telur hingga menjadi kupu-kupu yang sangat indah itu sangat berbeda ya. Di kupu-kupu termasuk hewan yang bermetamorfosis sempurna. Adapun hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang bentuknya tetap sama dengan hewan dewasanya. Jadi tahap-tahapannya itu tetap sama teman-teman, dari dia masih kecil hingga dewasa bentuknya tetap sama. Coba perhatikan gambar belalang pada buku modul kalian ya. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang pertumbuhan hewan dan perkembangbiakan hewan, sekarang kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang tumbuhan? Ya betul, seperti pohon pisang, pohon pepaya, pohon mangga, pohon jambu, dan lain-lain. Nah teman-teman, tahu tidak cara perkembangbiakan tumbuhan? Ya, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis, perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan atau dibantu manusia. Selain itu, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh teman-teman. Bagian-bagian utama tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun.
bunga dan juga buah menjadi pelengkapnya. Nah, teman-teman, daun itu ternyata ada berbagai macam ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam daun. Nah, daun itu ada dua macamnya, daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap itu adalah daun yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pelepah, tangkai, dan helai daun. Contohnya apa? Daun pisang. Coba perhatikan gambar daun pisang ini. Nah, teman-teman, untuk daun tidak lengkap itu adalah daun yang hanya tersusun atas 1 atau 2 bagian saja, yaitu tangkai dan helai daun. Contohnya apa? Daun mangga. Coba perhatikan daun mangga ini. Nah, itu tadi adalah macam-macam daun. Nah, teman-teman, ternyata bentuk dari helai daun dipengaruhi oleh susunan tulang daun. Nah, di sini kita akan membahas tentang tulang daun. Nah, tulang daun itu terdiri dari tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung. Nah, contohnya apa tulang daun menyirip itu? Contohnya daun jambu, mangga, dan nangka. Tulang daun menjari contohnya daun singkong, pepaya, dan ilalang. Tulang daun sejajar contohnya daun tebu, padi, dan jagung. Tulang daun melengkung contohnya daun sirih dan genjer. Nah, ternyata teman-teman, berdasarkan helai daun dikelompokkan menjadi 2 lagi loh. Nah, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki 1 helai daun pada tangkainya. Contoh, daun mangga. Kalau daun majemuk itu apa? Nah, daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai. Nah, contohnya itu apa? Daun putri malu. Nah, teman-teman, ternyata daun itu juga bermanfaat loh untuk tumbuhan. Sebagai apa? Sebagai pembuat makanan pada daun atau disebut dengan fotosintesis. Untuk penguapan air juga, untuk mengeluarkan air berupa tetesan air serta pertukaran oksigen. Nah, teman-teman, ketika pagi hari coba kalian keluar rumah dan memegang daun yang ada di sekitar rumah kalian. Pasti kalian akan merasa ada air di atas daun tersebut. Nah, itu adalah salah satu fungsi daun. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2 teman-teman, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2 teman-teman, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui biji, tunas, spora, umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya mencangkok, menempel, menyambung, stek, dan merunduk. Nah, perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan yang membutuhkan alat kelamin jantan dan kelamin betina melalui penyerbukan dan pembuahan. Contohnya bunga kamboja dan kembang sepatu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Untuk tugasnya silakan dibuka buku modulnya subtema 2, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Nanti silakan dikerjakan ya. Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.